Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'in. Astaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wabadu, alhamdulillah, syukurillah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat singgung pembahasan hadis-hadis dhaif diakibatkan terkena ilah. Oke, di kita sebutkan bahwasannya sebuah ilah bisa saja pada sanad, bisa saja pada uh, afan. Sebuah ilah bisa samar, bisa tidak samar, bisa terkena pada sanad, bisa terkena pada matan. Dia juga bisa menjatuhkan dan tidak menjatuhkan. Lalu kita sempat sebutkan ketika terjadi perbedaan dalam sebuah hadis, jadinya seperti apa. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang terkena syudzuz. Pembahasan tentang hadis yang terkena syudzuz ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pembahasan sebelumnya karena ilah, jadi ilah itu cakupannya luas. Ilah itu cakupannya luas. Nah, syuzuz itu adalah salah satu macam daripada ilah, salah satu jenis daripada ilah. Dengan kata lain, ini cakupan syuzuz segini, cakupan ilah itu lebih luas. Sehingga semua yang syuzuz pasti ada ilah. Dan semua yang ilah pasti ada, eh, tidak semua yang ilah itu syuzuz. Oke? Nah, syuzuz sendiri itu memiliki beberapa makna. Oke? Makna yang pertama itu yang dijadikan sebagai acuan ketika disebutkan syuzuz, ya, yaitu apa? Yaitu ketika seorang yang sikoh, ketika seorang yang sikoh dia berbeda atau menyelisihi orang yang lebih sikoh atau eh, lebih banyak. Dan di sini bisa kita lihat pertama ada kata sikoh. Sikoh di sini menunjukkan bahwasanya dia sendiri, ya, tidak bersama dengan orang lain. Ketika dikatakan menyelisihi, berarti memang harus menyelisihi, gitu, bukan yang sama. Ketika masih masih bisa digabung, maka ya kan kemarin sempat kita singgung bahwasanya ketika ada perbedaan hadis, nih, ketika misalkan hadis tersebut itu apa namanya ada perbedaan, maka dilihat apakah eh, sama kekuatannya atau tidak. Gitu. Kalau sikoh berarti kan hadisnya sahih. Berarti kekuatannya sama-sama sahih. Gitu. Hanya saja dilihat apakah dia bisa dijamak atau tidak. Kalau tidak bisa dijamak, nah barulah di sini apa namanya kita tarjih salah satunya, kita kuatkan salah satunya. Nah, yang kuat itu nanti kita akan sebut dengan istilah mahfuz, sedangkan yang lemah akan kita yang bukan yang lemah ya, tapi yang kita kalah, yang dia kalah dan tidak kita menangkan itu kita sebut dengan syaz. Maka di sini konteksnya ketika dikatakan syuzus maksudnya ada seorang sikoh dia menyelisihi orang lain yang lebih sikoh atau bisa juga lebih banyak atau ya intinya ketika dalam perselisihan tersebut dalam perbedaan riwayat tadi dia jadi pihak yang kita kalahkan itu kita sebut dengan syaz. Adapun yang menang kita akan sebut dia dengan mahfuz. Ini makna syuzuz yang pertama, yaitu eh, sikoh ketika menyelisihi orang yang lebih sikoh. Ada syuzuz dengan makna lain, dan ini juga banyak gitu ya disebutkan. Hadisnya syaz gitu. Apa? Yaitu ketika seorang rawi, orang rawi datang dengan hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Atau singkatnya dia menyendiri. Oke. Di sini sedikit perbedaan dengan makna yang pertama. Makna yang pertama itu istilahnya ada lawannya.
Jadi dia menyelisihi. Benar, dia datang dengan hadis yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, masalahnya orang lain itu meriwayatkan hal yang bertentangan dengan dirinya, gitu. Tapi kalau di makna yang kedua ini, udah dia cuma datang dengan hadis yang hadis tersebut memang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Jadi di antara murid-murid dari seorang guru, misalkan seorang guru itu punya banyak murid, gitu ya. Nah, dari banyak muridnya tersebut tidak ada yang meriwayatkan hadis tadi. Cuma ada siapa? Cuma ada dia doang sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ini itu terkadang disebut oleh para ulama dengan istilah syaz. Gitu. Meskipun nanti yang dijadikan acuan apakah sebuah hadis itu syaz atau tidak, itu ini. Gitu ya. Ini syuzuz. Nah, ketika kita tahu bahwasanya syuzuz itu adalah sikoh, menyelisih orang yang lebih sikoh, maka berarti kan ada dua ada seolah-olah gini, ada dua versi. Ini versi A, versinya orang yang sikoh tadi, dan versi kedua, ini versi dari orang yang lebih sikoh atau lebih banyak. Nah, hadis dari orang yang sikoh ini, ketika dia menyelisihi yang lebih sikoh, kita akan sebut dia dengan syaz. Sedangkan hadis orang yang lebih sikoh, ini kita akan sebut dia dengan mahfuz. Gitu. Jadi apa namanya syaz itu ketika sikoh menyelisihi yang lebih sikoh. Hadis yang sikoh yang kita kalahkan kita sebut dengan syaz. Jadi kalau tidak bisa dijamak syaz ya. Kalau bisa dijamak berarti tidak disebut syaz. Yang apa namanya lebih sikoh kita sebut dengan mahfuz. Gitu. Dan yang syaz ini dia masuk ke dalam derajat hadis dhaif. Adapun yang mahfuz enggak. Ini syaz. Nanti syuzuz memiliki dua makna tadi ya. Dan dia itu punya satu istilah juga yang sedikit mirip dengan dia. Yaitu apa? Nakarah. Oke, jadi dia punya satu istilah. Jadi kita punya satu istilah yang dia mirip dengan ini. Yaitu nakarah. Nakarah ini bagaimana? Nakarah ini dia juga memiliki banyak makna. Tapi yang dijadikan acuan adalah ketika seorang yang do'if menyelisihi sikoh. Orang do'if, dia menyelisihi hadis sikoh. Maka pada saat itu, dia, nah, do'if di sini, berarti dia, dan do'if di sini nggak harus sendiri ya, tetapi dia, selama menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sikoh, atau yang lebih sikoh daripada dia, maka kita sebut dia sebagai, ada nakaroh di sana. Hadis yang kita sebut nanti sebagai mungkar. Ada makna lain daripada nakaroh. Sebentar. Kalau dari sini, dari versi ini ya, versi ini ada perbedaan antara mungkar dengan syaz. Di mana kalau yang syaz itu diriwayatkan oleh sikoh, sedangkan kalau yang nakarah itu diriwayatkan oleh orang yang dhaif, orang yang memang lemah dari sononya. Nah, ada makna lain daripada nakarah atau mungkar, yaitu sama seperti syaz, yaitu seseorang yang datang dengan hadis yang tidak diriwayatkan oleh rawi lain. Jadi meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Ini disebut juga sebagai mungkar, gitu. Dan ini banyak digunakan oleh Imam Ahmad. Hadisuhu mungkar atau ahadisuhu manakir dan lain-lain. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad pada saat itu bukan dia doif dan menyelisihi sikoh, tapi apa? Tapi dia datang dengan hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Itu. Dan kalau misalkan kita mengacu pada makna yang kedua ini, tidak semua yang syuzus itu dhaif. Kan tadi kalau kita katakan nih, syuzus dengan makna yang pertama, berarti kan modelnya seperti ini. Ini ada syaz, kemudian ada yang mahfuz. Dan yang syaz ini dia dhaif. Tetapi kalau kita mengikuti makna yang kedua, jadi seseorang siqah datang dengan riwayat yang tidak diriwayatkan oleh rawi lain, ini tidak mesti dhaif. Oke, yang ini tidak mesti dhaif. Sebagaimana mungkar ketika dia dimaknai dengan meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan rawi lain, ini juga sama. Tidak mesti
akhirnya hadisnya menjadi dhaif. Bisa saja dia dhaif, bisa saja seorang yang sikoh gitu ya disebut dia banyak hadis mungkarnya. Maksudnya apa? Banyak hadis yang dia riwayatkan tapi tidak diriwayatkan rawi lain. Oke, nakaroh makna yang dijadikan acuan adalah makna yang ini. Dan yang ini berarti modelnya sama seperti ini. Jadi ada dua versi. Ada dua versi. Ini versi satu yang dia diriwayatkan oleh orang dhaif. Kemudian ada versi lain. Ini versi dua. Yang dia diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Nah, atau orang yang siqah. Siqah aja. Maka hadis yang merupakan riwayat dari dhaif ini kita sebut sebagai mungkar. Dan hadis siqah ini kita sebut sebagai ma'ruf. Nah, hadis yang mungkar ini otomatis dia menjadi dhaif. Oke, ini berarti dia dhaif. Seperti itu. Nakaroh memiliki makna lain, salah satunya adalah dia ada yang menyamakan dengan syaz. Ya, maknanya sama dengan syuzuz. Dan ini ah, seperti yang dipandang juga oleh Imam Ibnu Salah. Beliau memandang bahwasanya antara nakaroh dengan syuzuz itu adalah istilah yang sama, yaitu ketika seseorang menyelisihi orang lain, seseorang menyelisihi orang yang lebih sikoh daripada dia, maka itu disebut syuzuz atau disebut nakar. Hadisnya disebut syaz atau mungkar. Ini yang berkaitan dengan apa namanya? Yang berkaitan dengan syuzuz dan nakar. Dan kita sebutkan sebelumnya, baik syuzuz maupun nakaroh itu adalah bagian daripada ilah. Karena semua syuzuz itu ilah, tetapi tidak semua ilah itu syuzuz. Makanya pensyaratan ilah sebenarnya bisa dibilang itu cukup daripada pensyaratan syuzuz. Karena syuzuz sebenarnya bagian daripada ilah. Tapi para ulama menambahkannya untuk menunjukkan bahwasanya eh, penyelisihan terhadap orang yang lebih sikoh ini benar-benar harus dipastikan terbebas sebuah riwayat dari hal tersebut. Harus benar-benar terbebas daripada syuzuz. Baik, itu pembahasannya berkaitan dengan syuzuz. Kita cukupkan pembahasannya. Barakallahu fikum jami'an.